Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Eka Agustin, NIM 2020510054. In this presentation, we will discuss about definition of writing and the writing process. And the number one, apa itu menulis? Menulis adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembaca untuk mengungkapkan sesuatu dan perasaan dalam bentuk tertulis agar pembaca mengerti dan mereka dapat mengalami hal-hal dan perasaan yang Anda sampaikan dalam teks tersebut. And the number two yaitu process of writing has four main elements atau proses dari menulis. Yang nomor satu yaitu perencanaan atau planning. Sebelum mulai menulis atau mengetik, mereka mencoba untuk memutuskan apa yang akan dikatakan. Dan nomor dua yaitu drafting. Kita bisa merujuk kepada versi yang pertama dari penulisan sebagai draft. Dan yang nomor tiga yaitu mengedit atau merefleksikan dan merevisi. Setelah penulis menghasilkan draft, mereka biasanya membaca apa yang mereka tulis untuk melihat di mana ia bekerja dan di mana tidak. Sedangkan merevisi seringkali dibantu oleh pembaca lain yang berkomentar dan juga memberikan saran. Dan nomor 4 yaitu versi akhir. Setelah penulis mengedit draft mereka, membuat perubahan yang mereka anggap perlu, mereka menghasilkan versi finalnya. Ini mungkin terlihat sangat berbeda dari rencana awal dan draft pertama karena banyak hal yang telah berubah dalam proses penyuntingannya. Tetapi penulis sekarang siap untuk mengirimkan teks tertulis kepada pembaca yang telah dituju. Thank you so much for your attention. The next presentation we will be explained by my friend Yusi Andriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Yusi Andriani, NIM 2020510045. Let me present my material in today. Definition of descriptive text. Descriptive text artinya salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya memuat deskripsi atau gambaran detail tentang suatu objek. Biasanya objek yang dijelaskan bisa berupa benda mati, tempat maupun manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh dari sebuah descriptive text bisa berupa teks yang menceritakan tempat wisata atau tentang hewan peliharaan kita. Ada beberapa definisi tentang descriptive text, yaitu yang pertama, teks yang memberikan informasi tentang bagaimana sesuatu atau seseorang terlihat, suara dengan menggunakan kata-kata dengan menggambarkan sesuatu atau seseorang seperti apa. Yang kedua yaitu teks yang memberikan fakta-fakta tentang bagaimana bahasa benar-benar digunakan daripada aturan yang memberitahu orang bagaimana seharusnya digunakan. Kemudian yaitu communicative purpose descriptive text, yaitu tujuan descriptive text adalah untuk menggambarkan segala sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati dengan sifat yang melekat padanya seperti ukuran, jenis, warna, dan sebagainya, sehingga pembaca dapat mengetahui seperti apa sesuatu dari gambaran yang kita sampaikan meskipun belum pernah melihatnya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan komunikatif dari descriptive text adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri dari benda, tempat, atau makhluk tertentu secara umum tanpa adanya riset atau penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian materi selanjutnya yaitu struktur dari descriptive text, yaitu yang pertama, identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan tentang topik atau apa yang akan digambarkan atau dideskripsikan. Struktur yang kedua yaitu ada description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah diperkenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. That's all my presentation. More or less, I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyu Melisa Sari, NIM 2020510064.
I will explain linguistic characteristics of descriptive text and steps of reading descriptive text. Linguistic characteristic of descriptive text atau ciri kebahasaan descriptive text. Number 1, descriptive text using simple present tense. Menggunakan simple present tense ketika mendeskripsikan suatu hal. Biasanya kalimatnya tidak terikat dengan referensi waktu. Contohnya, go, eat, fly, dan lain-lain. Number 2, descriptive text use various kinds of adjectives which are describing, numbering, and classifying. Menggunakan berbagai macam adjektifika atau kata sifat yang bersifat describing atau menggambarkan, numbering, menomorkan, dan classifying atau mengklasifikasikan. Contohnya, two strong legs, sharp with fangs, dan lain-lain. Number 3, descriptive text use relating verb to provide information about the subject. Atau descriptive text menggunakan relating verbs untuk memberikan informasi tentang subjek. Relating verb atau copula adalah kata yang diposisikan untuk menjadi kata kerja dan berfungsi menghubungkan antara subjek dan penjelasan mengenai subjek tersebut. Contoh relating verb yang biasanya digunakan ialah is, are, have, has, seem, appear, mean, become, dan lain-lain. Contohnya, my mom is really cool, it has very thick fur, dan lain-lain. Number 4, descriptive text use thinking verb atau kata kerja berpikir seperti believe, think, act, dan feeling verbs atau kata kerja perasa seperti feel untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis tentang subjek. Contohnya, police believe the suspect is armed, I think it is a clever animal, dan lain-lain. Number 5, descriptive text also use adverb. Menggunakan kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai perilaku atau sifat adjektif yang dijelaskan. Contohnya, it is extremely high, it runs definitely fast, dan lain-lain. Next, step for writing descriptive text atau langkah-langkah penulisan descriptive text. Number 1, determining the theme. Hal ini berarti bahwa harus ditentukan apa yang akan dibahas dalam tulisan, yaitu dengan menentukan tema. Tema adalah gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam penulisan. Number 2, determining the purpose of writing. Perumusan tujuan penulisan sangat penting dan harus ditentukan terlebih dahulu karena hal ini akan merupakan titik tolak dalam sebuah kegiatan menulis selanjutnya. Number 3, gathering material. Pada waktu milih dan membatasi topik, kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Number 4, making the outline of the essay. Menyusun kerangka karangan merupakan satu cara untuk menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur dari karangan yang akan ditulis. Number 5, developing the outline. Langkah selanjutnya setelah menyusun kerangka karangan adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu karangan atau tulisan yang utuh. That is the explanation from group 9. If there are any words or mispronunciations, apologies professionally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.